Mak gua kalau nonton, Mama sehat-sehat ya. Ayah sehat-sehat selalu. Kami di sini sayang sama kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para sabun people yang tercinta. Gua Andri Suhen, bapak sabun kalian, sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin teman-teman, kalau selama ini tuh bapak sabun people banyak salah dengan kalian semuanya. Kalian gak usah minta maaf karena kesalahan kalian udah saya maafkan. Oke teman-teman, jadi di hari raya ini, hari kemenangan kita yang berpuasa di bulan Ramadan kemarin, cukup sedih sih sebenarnya ya. Bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita. Semoga kita diberi umur panjang untuk bisa sampai lagi di bulan suci Ramadan tahun depan. Dan tapi jujur-jujur aja ini untuk yang mokel, apalagi yang win rate-nya cuma tinggal 5, ini bukan lebaran loh. Udah gak usah lebaran loh, usah lebaran, kerja THR. Aku curiga minta THR ini orang-orang yang mokel pas puasa ini. Nah, jadi bapak sabun menghibur kalian di spesial lebaran ini teman-teman ya. Sesuai janji gua, lebaran juga kita bakal upload. Kita bakal melihat meme khusus lebaran. Yang udah dapat THR jangan lupa klik like, klik subscribe, dan buat yang THR-nya banyak jangan lupa top up di Sabun People Store. Gaskan di situ semuanya. Diskon lebaran kita cair, gas. Apa nih guys? Selamat tinggal bulan Ramadan. Kita nggak akan pernah, semua makanan yang kita lihat nanti akan biasa-biasa saja guys. Sedih banget sumpah cok. Pada ngerasa nggak sih guys, puasa ini tuh cepet banget gitu guys. Kayak lu ketemu Jumat, udah lebaran aja gitu. Ini yang sering mokel juga win rate-nya nih gak tahu-tahu di udah 0%. Bayangin puasa masih ke-15, win rate 0% tuh kayak mana udah kamu itu? Gak jelas kamu itu. Sehari 17 kali dibatalin puasanya itu. DOP ngaji di makam sendiri, bagian shift malam. Gak apa-apa sih. Ya Allah, aku nggak pernah juga ngaji di makam tuh. Padahal kuburan itu menyeramkan karena kita kedoktrin dari kecil gitu. Lu ke kuburan tuh ya nggak ada apa-apa gitu. Cuman ini doktrin dari kecil aja kita guys. Setiap waspada, mbak, hati-hati rek. Saiki kondisi ini tambah serem cuk. Perdagangan manusia secara terang-terangan nih loh. Anjir, serius masuk bang. akal lagi. Dijual Riko. Kak korek Claudia. Iki Rizal lagi ya, aduh. Ah, Rizal. Muke nggak enak iku. Oh iso raja dituku iku, Rizal muk murah iku, mambu bangke. Ya Allah, iki pisan ya Allah, ani yuhu. Ani 50.000. Perdagangan orang jual, itu jual apa ya? Jual tanah ya guys. Papi anjing itu. Ya. Meneng weh. Dia, bukan aku, dia luan. Astagfirullahaladzim. Padahal kita baru saja memaafkan. Sudah berbuat salah kamu itu. Astagfirullah. Minal aidin wal faizin, wal maaf lahir dan batin. Tuh apa? Kakaknya Titit. Ya Allah. Tuh Pak, lihat Pak, masih kelihatan kan Pak? Masih ada kan Papa di sini Pak? Ya Allah, sama Pak. Ekspresi kami juga ya Allah. Drama bener. Ban anakmu ini Ban, drama banget Ban. Kita kalau di makam harus sedih-sedih kali ya. Tetep kelihatan sedihnya, bikinan kelihatan. Bohong. Sambil anu tuh ada backsound lagu tuh. Iya. Gimana Harusnya gitu ya. Kita ulang. Akan ku cari. Ini memang kakek aneh suci gini. Papi. Backsoundnya dong. Kayaknya di rumah sih kita nggak tahu ya. Ya bersyukurlah kalian apa itu THR. Yang penting masih ada mama.
yang masih ada ayah. Oh my god, semangat kakak ya. Susah loh untuk tegar seperti itu tuh, susah gitu, apalagi teman-teman kita yang baru. Gue tahu di lebaran ini, apalagi di kejadian bencana gue yang di Aceh gitu, banyak orang-orang yang emang di lebaran ini merasakan lebaran itu beda gitu. Ada yang orang tuanya ke bawah banjir gitu kan, kayak pasti mereka beda, dan titik terendah mereka adalah di saat lebarannya, karena mereka melihat ada keluarganya lagi yang nggak full pada saat dia merasakan lebaran itu tapi tetap semangat, benar-benar semua bisa dilaluin. Ya coba ini datang ke lo, karena Allah tuh tahu cuman lo yang kuat. Semangat, intinya semangat semuanya guys. Kalau aja gue tahu jadi dewasa seribet ini, dari SD gue udah nabung. Sampai berair lo mata abangnya guys, sampai berkaca-kaca mata abangnya. Sesusah itu teman-temanku. Makanya lo, gue benci banget anak muda sekarang yang tidak bisa nyimpan uang. Tahu lo, hambur-hamburin lo. Udah tua nyesel lo. Anda ini, gue pas muda nih nyimpan uang nih, minimal gue nikah punya anak satu, gue udah punya aset. Gue dulu poya-poya di zaman muda gue. Sumpah kalau ada orang yang ngomong ke lo harus puas-puasin masa muda lo biar nanti ada yang lo cerita kepada anak-anak lo. Bullshit, omong kosong. Anak lo gak butuh cerita, anak lo gak butuh story dulu bapaknya pas muda sebandel apa. Yang anak lo butuh sekolahnya terjamin. Nah itu yang harus dipikirkan ketika kita masih masa muda. Pasti ada dong di tongkrongan kayak, oh gua dulu masih muda kayak lo, gua bandel. Sekarang gua gak bandel, rugi, gak ada cerita untuk anak gua. Lah goblok, itu pemikiran macam apa itu guys? 2026 pemikiran harus diputar habis ya guys. Model-model orang kayak gitu tuh berarti emang gak bisa dipakai pola pikirnya, jadi lu tinggalin. Ini abang ini udah menjadikan contoh untuk kita semua ya. Aduh, pakai baju tahun kemarin juga masih bagus karena aduh. Apa banget asal masih ada mama. Gila sih sumpah cok, kayak ya sekarang tuh gue ngerasa punya anak satu aja gue kayak ya udahlah, gue nggak beli baju lebaran tuh nggak apa-apa, yang penting anak gue bajunya banyak. Apalagi sampai titik kita nggak bisa beliin anak kita baju lebaran gitu, itu sakit banget sebagai orang tua gitu ya. Yang lebih tepatnya nangis begini tuh sebenarnya bukan anaknya tapi orang tuanya gitu. Bukan nggak mau pakai tapi sedih kalau dengar ortu bilang begitu, kayak merasa bersalah. Bener sih, kayak kita nggak pengen orang tua kita ngeluarin kata-kata yang dia sendiri tuh ngeluarin untuk kita tuh dengan berat hati gitu guys. Gak perlu baju baru mak, yang penting mama sehat-sehat aja deh. Allahu Akbar, sedih banget sumpah cok. Aku tahun ini gak bisa pulang karena istriku lagi mabuknya karena kan masih hamil muda ya. Alhamdulillah gue diberi titipan anak lagi gitu, jadi istri gue lagi mabuknya, gue gak bisa balik kampung. Dan ya gue nelpon orang tua gue tuh, mereka bilang ya udah nggak apa-apa. Mak gue cuman bilang, mama tahu kok gimana orang hamil itu, yang nggak usah dipaksa, kalau nggak bisa pulang nggak apa-apa. Tapi gue sedih gitu guys, kayak nggak mungkin nih, orang tua gue pasti pengen gue pulang gitu. Cuman gue mikir juga istri gue kalau gue paksa balik kampung terkecapean, yang ada ya sayang janinnya juga gitu kan. Gue takut serba salah gitu guys. Jadi intinya gue ya bahagia juga, cuman gue belum bisa balik aja di lebaran ini. Ini mak gue kalau nonton, mama sehat-sehat ya, ayah sehat-sehat selalu. Kami di sini sayang sama kalian berdua. Awakmu wis gede gak usah ya, sumpah sampai onek sing ngomong ngono tak prok neng nggon. Tenan wis gak dulur-duluran, gak tangga-tanggoan. Karepmu. Wes to wong gede butuh akeh, malah wis gede gak usah ya. Mata. Udah besar butuhnya banyak. Kalau mau ngasih aja, nggak usah ngomong kamu udah gede, kamu harusnya ngasih. Ya kalau ada kerjaan mah ngasih, kalau ada duit juga pengennya ngasih. Cuman nggak usah dibilang begitu, udah gede nggak usah ya. Perhatikan mimik wajahnya, kalau dia melas berarti dia butuh, kasih gitu loh. Ya Allah, panjangnya 21 37 89 30 14 21 8 7 26 21 65 7. Mengapa terjadi perpisahan ini? Serius kak? Dikala 7681. Apa 76 lah, udah bener aja dah, malas nggak nyarinya. Bisa-bisa ngitung sambil nyanyi loh. Udahlah kak, otak-otak matematika yang 0,% kayak gini, ngetik kayak gitu udahlah, rugi, tutup, bangkrut bapak kita kalau jualan kayak gitu guys. Udah di sini bukan
ganti nih Bu. Ibu mau nyaman di jalan apa bagaimana? Aku di kampas Ini lihat ini. nih, ini takutnya ini jatuh, Ibu macet di jalan, macet Ibu. Bisa nggak bernapas, nah. Gak bisa dilas itu bang. Gak bisa dilas. Bisa, ibu bisa masuk jurang. Lah kampas rem udah tinggal besi, gak bisa dilas. Maksud dia tuh piringannya dilas mati ke situ mas. Apanya dilas? Apanya dilas? Kampas rem. Udah ibu pakai rem selop, rem sendal. Masa kami SD itu pakai rem sendal. Beda dengan kampung lain, long raya takbiran malam ini dan berlebaran besok 20 Maret 2000. Mereka Jumat ya lebarannya ya. Berarti di saat kita besok Jumat masih puasa guys, mereka udah lebaran ya guys. Pas puasa ikut NU, pas hari raya ikut Muhammadiyah, indahnya kolaborasi lah. Ya kita nggak tahu bang, kita nggak tahu juga ceritanya gimana. Lah kadang memang mereka ikut Muhammadiyah puasanya. Galera, chegou o busão e a semana tá acabando, já fica até mais animado, ó. Ih, só até faísco aí. Hoje tá ignorante, hein? Anjir kandas gitu. Fumaça, motor! Você tá doido, você tá acelerado demais, acelera pra nós ver! Penonton penumpangnya sampai bingung nggak mau naik lo dia. Ini kayaknya bis aneh deh ini. Galera, chegou o busão. Top 1 bis paling nggak ngotak. Ada bis di E a semana tá cepernya sampai acabando, kandas já fica tengah mais aspal animado, ó. mas. Ih, só até faísco aí. Hoje tá ignorante, hein? Penumpangnya nggak ngena iki, wis nggak ngena iki. Ada pula orang pulang dari perantauannya tapi nggak mau nginap di rumah orang tuanya atau saudaranya gara-gara rumahnya terbuat dari lantai tanah. Ada uangmu rupanya ya. Kenapa rumahnya itu nggak kau perbaiki kalau kau punya uang? Betul anjir. Di kota bentar udah sombong lo. Kau. Terus ngapain kau pulang? Hanya untuk nyakiti hati orang. Sakit. Lain kali kau nggak usah pulang lah kau ya. Sakit. Ada sumpah. pula orang pulang dari Viral pulang ke rumah orang tua tak mau menginap dengan alasan lantai terbuat dari tanah. Nah, lo yang ke kota merantau cari uang, ya bagusin rumah mak lo. Sumpah nih lo mending gak usah pulang deh. Anak dirindukan orang tua, pulang cuma bikin sakit hati doang ini mah. Pulang juga lo, ini kayaknya pakai travel lagi di pulang nih. Minimal lu pulang bawa mobil gitu apa kek. Bukan karena lantainya bu, tapi karena ibu. Ya si Giblik, lo gak tahu cerita apa-apa. Emak ya wajar merepet guys, sakit hati dia begitu. Kayak apa mau menginap mulut orang tuanya kayak begini. Lihat dari komentar sih orang-orang yang baper ya guys. Orang-orang yang pengennya dimanja dengan orang tua. Ini jujur ya, di fase sekarang gua malah merindukan repetan emak gua yang dulu sering ditimpakan ke gua. Karena jujur gua bersyukur punya emak yang doyan merepet. Karena kalau gua dari kecil dimanja dengan orang tua gua, mungkin gua besar begini, gua nggak bisa apa-apa. Gua nggak tahu caranya hidup kayak gimana. Orang tua merepet itu tandanya karena sayang. Jangan bilang memanjakan anak adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Justru itu menghancurkan mental anak. Laki itu harus direpetin setiap hari biar tumbuh, biar hidup, biar tahu gimana cara melaksanakan kehidupan di dunia ini gitu. Lah direpetin orang tua, emak lo kok malah begitu. Direpetin orang lo gua hantam, emak gua ya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Wajar sih abangnya senang guys. POP tidur pengen cepet pakai baju lebaran ya kan. Lebaran udah diterima kerja lo dia tuh. Respect ini mah. Pekerjaan baru, baju baru. Fix gini, gak ada cerita ini. Guys, tadi siang kan aku nyuruh suami aku buat bikin gantungan. Tapi gak nyangka hasilnya bakalan kayak gini. Nih, lihat. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Suamimu siapa bu? Aku mau nempah juga nih. Ada nggak ya begitu ya? Nih kata-katanya udah di request ini. Hey antek-antek asing, akan saya lawan. We walk the talk. Hidup Jokowi. Nah itu.
Oh, paku 1, paku 2, paku 3 beda-beda suaranya ya. Wah, Kak, saya mau pesan, Kak. Saya mau suaranya anu di situ. Maria Od. Oh, ya Allah. Iya, ngobrol terus lo di situ. Cuman 2026 kita ngelihat bor ngomong sama bor, didengarin sama manusia. Ngobrol lo dia guys, ngerti nggak artinya apa itu? Boh, minta malam pertama kayaknya itu. POP Boys on 8. Sholat, pergi bareng ya. Sholat bareng. Wah, sama sih, sama ternyata. Ternyata itu masalah internasional ya. Ya sama sih, siklus gue juga dulu di kampung asli Lajang ya. Pagi ngechat temen, ayo sholat bareng-bareng ya kan. Pulang makan, nangis-nangis dulu sama orang tua. Siangnya, bro ngerokok yuk. Wah, udah nyari tempat itu. Sama sih polanya begitu aja emang guys. Mas mau beli tempe 1. Aduh maaf mas, kami mau tutup. Saya lebihin deh uangnya. Maaf mas, kami mau tutup. Kalau ini? Silakan mas. Makasih mas. Gimana guys? Nggak paham aku nih. Mas mau beli tempe 1. Aduh maaf mas, kami mau tutup. Mau tutup warungnya. Disogok saya uang lebihin deh mau. uangnya. Maaf mas, kami mau tutup. Kalau ini? Allah Akbar. Jokesnya terlalu bapak-bapak, nggak nyampe di aku mas. Mau tutup dikasih tutup. Respect mas, respect, gokil. Masuk jokesnya ya, walaupun kadang-kadang nggak nyampe di pikiran kita mas. Halo kakaknya hitam dekil banget nih, boleh spill skincare-nya kak? Lah, kunci, dia bilang kunci. Lagian mbaknya jujur banget hitam dekil, boleh spill arangnya. Longor wong saiki, Cuk. Sudah mau berakhir dan mereka pun kembali mudik. Allahu Akbar, setan-setan guys. Yang dikurung udah mulai ngambil kerjaannya masing-masing. Udah menduduki job desk-nya masing-masing ini. Udah mulai mudik. Bahaya nih, jangan bilang lo gak akan diganggu setan. Gak ada, setan udah lepas nih. Udah lebaran soalnya ini. Sebenarnya sama aja gak sih? Udah bilang, kita gak mungkin puasa gue digoda. Kan setan dikunci nih, dikurung. Lah gantinya kan temen lo. Lebih setan temen sendiri daripada setan. Setan mah bisik-bisiknya cuman kayak di pikiran, di pirasat gitu kan. Lah temen lo di WA, di depan mata lo pas-pus. Itu yang setan dikurung di sana tuh udah mantap bos. Temen lo dipanggil bos sama setan, bayangin. Tapi ya udahlah guys ya, alhamdulillah kita masih bisa merasakan lebaran lagi ya kan, yang nggak bareng keluarga. Harap sabar ya kan, ya isi waktu dengan kebahagiaan juga lah gitu, jangan yang aneh-aneh lah guys ya. Ya teman-teman, sehat-sehat semua buat kalian teman-temanku ya. Terima kasih sudah nonton di hari lebaran ini juga. Dan buat adik-adik yang THR-nya banyak, langsung aja top up ke sabunpeoplestore.com. Abang kasih diskon buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.